Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman Islam dan taufik dan hidayah. Nah, masih ingat Bapak sekalian, taufik dan hidayah kemarin kita mengulang kembali apa yang kita sampaikan pada pekan lalu. Ada taufik dan ada hidayah. Jadi hidayah itu artinya petunjuk, dan taufik itu artinya kekuatan yang Allah berikan untuk menjalankan hidayah itu. Nah, maka petunjuk itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada dalam kitab para ulama, ada dalam pengajian. Orang sering bilang, kenapa nggak sholat belum dapat hidayah? Nah, itu nggak mungkin. Buktinya dia tahu bahwa sholat itu wajib, berarti dia sudah dapat hidayah. Hidayah itu artinya ilmu, mana halal, mana haram. Kenapa belum bisa meninggalkan minuman keras, belum dapat hidayah? Bukan belum dapat hidayah, buktinya dia tahu bahwa minuman keras itu haram. Tapi dia belum dapat apa? Belum dapat taufik kok. Ya. Nah, maka alhamdulillah kita minta kepada Allah bukan cuma hidayah, tapi juga taufik. Hidayah sudah ada di mana-mana. Ada di masjid, ada di pesantren, ada di majelis ta'lim, bahkan ada di gadget kita sekarang. Tinggal nanya Google, apa hukum ini, apa hukum itu, ada semua. Yang penting kitanya mau apa tidak. Kitanya rajin apa tidak. Tinggal kita mengamalkannya itu. Nah, mengamalkannya itu butuh kekuatan dari Allah. Itu dinamakan hidayah, itu dinamakan taufik. Nah, begitulah bahwa kita mempelajari sirah misalnya. Sirah itu artinya perjalanan hidup, itu namanya sirah. As-sirah artinya perjalanan hidup, biografi. Jadi sirah berarti biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau sirah Rasulullah berarti biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup beliau. Kenapa itu menjadi penting? Karena sumber hukum dalam agama ini adalah sirah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bertindak atas segala hal yang terjadi, itulah dia pedoman hidup yang wajib dilakukan, yang harus ditiru dan diteladani oleh umat ini. Begitulah kira-kira. Makanya banyak ulama seperti Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu orang suka salah sebut gitu, Ibnu Al-Qayyimi atau Ibnu Qayyimi Al-Jauziyati. Jadi kalau sudah disebut Ibnul Qayyim, nggak boleh nyebut Al-Jauziyah lagi. Tapi kalau mau nyebut Al-Jauziyah, maka Qayyimnya tidak boleh pakai al. Kenapa begitu? Ini sekedar intermezzo aja. Karena ini dalam ilmu bahasa Arab, Ibnul Qayyim itu bukan nama dia, yaitu gelar dia. Ibnu itu kan artinya anak. Qayyim, mungkin ada bukunya di sini ya, buku Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Biasanya sih sebelum ada di perpustakaan ya. Zadul Ma'ad misalnya, nggak tahu Zadul Ma'ad itu sudah diterjemahkan atau belum? Ar-Ruh, kitab Ar-Ruh.
yang biasanya sudah banyak terjemahannya itu. Ighatsatul Lahfan, Ighatsatul Lahafan. Ibnu itu artinya anak, Al-Qayyim artinya kepala sekolah. Jadi dia anak kepala sekolah karena memang bapaknya adalah kepala sekolah. Apa nama sekolahnya? Nama sekolahnya Al-Jauziyah. Nah, jadi Al-Jauziyah itu nama sekolah. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah artinya anak kepala sekolah Al-Jauziyah. Itu dalam bahasa Arab namanya mudhaf ilaih. Tapi kalau udah disebut al-nya, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyahnya nggak boleh disebut lagi karena sudah terwakili oleh al, namanya al-ahad. Itu intermezzo saja. Maksud saya Ibnu Al-Qayyim menulis kitab namanya Zadul Ma'ad fi al-hadi fi hadi khairil ibad. Bekal untuk tempat kembali tentang sejarah hidup khairul ibad, hamba terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, buku Zadul Ma'ad ini biasanya kalau di perpustakaan dimasukkan ke dalam kategori sirah. Kenapa? Sekalipun dia tidak berbicara tentang sirah dari awal dalam artian sebagaimana buku-buku sirah yang lain, tetapi dia mengambil hukum dari petunjuk yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup. Makanya ya, wa min hadihi sallallahu alaihi wasallam, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal salat, dalam hal pernikahan, dalam hal jual beli, begitu seterusnya. Jadilah kitab itu. Seingat saya Zadul Ma'ad sudah diterjemahkan. Sudah diterjemahkan kalau tidak salah. Pustaka Azam itu. Saya dulu adalah penerjemah di Pustaka Azam itu dari tahun 2000 sampai nggak tahu sekarang itu penerbit masih ada atau tidak. Tapi itu ada tafsir Al-Muyassar, itu terbitan mana itu? Biasanya buku-buku yang menghiasi perpustakaan masjid itu adalah terjemahan dari Pustaka Azam. Alhamdulillah waktu itu saya menerjemahkan tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tidak semua, ada satu juz saja. Al-Bidayah wan Nihayah. Maka nanti saya mau cerita sedikit dari yang saya ingat dari yang saya pernah terjemahkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Karena saya kebetulan dapat menerjemah kisah Abraha. Kemudian Al-Mughni Ibnu Qudamah, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 5. Itu juga saya yang terjemahin dan itu adalah pada bahasa yang sulit karena itu filsafat. Jadi Ibnu Al-Qayyim menulis Zadul Ma'ad itu dalam bentuk urutan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau petunjuknya kalau jual beli begini, kalau salat begini, begitu. Jadi dari sirah itu di istikhraj itu apa ya? Dikeluarkan hukum. Dan itu yang akan kita lakukan nanti insyaallah. Jadi bukan cuma sekedar menghafal siapa nama ayah Rasulullah, siapa nama ibu, bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita meneladani perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah. Karena apa? Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, telah ada pada diri Rasulullah itu pada kalian adalah teladan yang baik. Maka pasti ada pemecahan problem hidup dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan mungkin ini ya. Kenapa? Oh gitu. Tes. Ya. Tadi kurang jelas. Mana saya merasa kurang jelas lagi. Nah, jadi perjalanan hidup inilah yang kemudian menjadi pegangan dalam hidup umatnya. Nah, ketika kita mempelajari sejarah perjalanan hidup seseorang siapapun, apalagi Rasulullah SAW, maka tidak lepas kita juga harus tahu lingkungannya. Karena akan beda kalau Rasulullah SAW itu lahir di Indonesia dengan lahir di Arab. Nah, lingkungan itu akan membentuk
masyarakat, namanya budaya. Nah, budaya nanti akan melahirkan namanya peradaban. Apa bedanya budaya dengan peradaban itu ya? Kalau budaya itu biasanya dia terlepas baik buruk itu budaya. Tapi kalau peradaban dia adalah satu yang bisa dinilai. Budaya mungkin tidak bisa dinilai baik dan buruk. Pokoknya itu hasil karya orang, ya udah itu budaya. Secara budaya kita tidak bisa menilai suku-suku di Irian Jaya sana yang pakai apa namanya itu? Koteka. Baik apa buruk? Budaya tidak bisa dinilai. Itu budaya mereka, ya sudah. Tapi dari segi peradaban baru itu bisa dinilai. Nah, begitu kalau bangsa Arab, dia punya budaya, dia punya peradaban, dia punya adat. Kumpulan dari adat, kebiasaan itulah yang melahirkan peradaban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di Mekah. Jadi kita harus dulu nih, Mekah ini apa cerita tentang Mekah ini? Bagaimana kedudukannya dalam Islam? Nah, harus kita pahami bahwa kenapa Allah Ta'ala memilih Mekah itu? Ya pasti tidak mungkin iseng, pasti ada hikmah dan ada maknanya. Dan Allah yang Maha Tahu memilih tempat di mana Dia menurunkan risalah. Dan kenapa sih Rasulullah bukan orang Indonesia saja? Kenapa bukan di Borobudur saja kan? Istana Nabi Sulaiman di Borobudur katanya. Sudah. Ya, yang herannya masih ada aja orang yang percaya gitu ya. Haikal Sulaiman tuh ada di Borobudur, bukan di Masjidil Aqsa. Memang sekarang nih keanehan itu kalau dijual makin laris. Orang-orang gila mungkin bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat. Apakah segila itu sudah masyarakat kita ini? Alhamdulillah. Semoga kita diselamatkan dari kegilaan-kegilaan model begitu. Jadi Mekah ini menjadi tempat yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Ali Imran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang berada di Bakkah. Bakkah itu nama lamanya Mekah. Mungkin literasi lama mungkin. Bakkah, lembah. Dia adalah sebuah lembah. Memangnya tempat ini apa sih tadinya? Nah, ini ada yang unik dalam masalah ini. Tidak ada keterangan dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi kita meyakini bahwa Nabi Adam itu beranak pinaknya di Mekah. Bagaimana ceritanya? Bagaimana bisa menyimpulkan seperti itu? Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, apalagi cerita Israiliyat. Di mana? Nah sekarang gini, kalau kita flashback lagi ke Nabi Adam. Nabi Adam itu diturunkan di mana? Di bumi. Oke, di bumi sebelah mana? Banyak teori, tidak ada dalam nas. Tapi biasanya ada dalam cerita-cerita Israiliyat. Katanya di India. Oke, turun di sana di India sendirian. Kemudian Hawa. Nah, Hawa itu di Jaddah, itu makanya disebut Jaddah. Artinya nenek. Konon katanya ya karena nenek kita Siti Hawa itu di situ. Lalu berjalan bagaimana cara bertemulah mereka di Jabal Rahmah. Kalau itu sih kayaknya hampir diyakini oleh semua. Saya tidak tahu apa ada hadis apa. Tapi setahu saya belum nemu ada hadis atau bagaimana yang menyatakan bahwa Adam dan Siti Hawa ketemu di Jabal Rahmah. Tapi hampir semua orang meyakini itu. Jabal Rahmah di Mekah sana itu. Yang kalau kita umrah kan pasti ke situ. Udah kita banyak khurafat lagi pula di situ tuh. Orang-orang Indonesia terutama, dia tulis namanya sama pasangannya di situ. Banyak batu-batu bertuliskan namanya si fulan cinta, love sama si fulan di Jabal Rahmah supaya cintanya abadi seperti Adam dan Hawa. Khurafat. Itu namanya khurafat, kisah-kisah yang enggak berlandasan malu-maluin Indonesia saja. Jadi mungkin saja betul di situ ketemunya mereka, wallahu a'lam bishawab. Tetapi kenapa kita bisa berkeyakinan bahwa Nabi Adam itu beranak pinak di Mekah?
Karena Allah Ta'ala tadi mengatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah pertama yang diciptakan linnas untuk manusia adalah yang di Mekah, yaitu Ka'bah itu. Nah, berarti ada manusia dong di situ. Rumah pertama ada manusia. Manusia kan Adam. Kalau selain Adam bukan manusia. Misalnya manusia-manusia purba yang ditemukan orang nih, ada manusia purba lah di Indonesia ini banyak. Ada Homo erectus, Meganthropus, Javanecus, dan lain-lain. Kerangka-kerangka manusia purba. Ini sebenarnya mereka itu manusia apa bukan? Menurut teori-teori orang-orang model-model Darwin, CS, ini manusia nih, nenek moyang manusia. Mereka tidak percaya Adam sebagai manusia pertama. Kalau kita kan enggak. Kita ya manusia pertama ya Adam. Ya, dan semua kita keturunan Adam. Terus manusia-manusia purba yang kerangkanya ditemukan itu apa? Ya bukan manusia itu. Kalaupun entah makhluk apa namanya. Mungkin ada jenis hewan kah? Mungkin ada jenis jin kah atau apapun. Yang jelas dia bukan manusia yang sama dengan kita. Mereka punah mungkin, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita ini semua keturunan Adam. Karena kalau bukan keturunan Adam, dia tidak akan bisa hidup dalam dunia manusia, tidak bisa bicara dengan kita. Makanya binatang tidak ada yang bisa bicara. Karena dia bukan keturunan Adam. Dan tidak ada keturunan monyet. Apa dalam teori Darwin katakan misalnya, dia bukan bilang manusia berasal dari monyet. Cuma maksudnya satu nenek moyang dengan monyet. Tetapi kan ya karena ada orang utan segala macam. Jadi banyaklah teori-teori. Nah, teori ini kan asumsi, perkiraan. Dia berdasarkan pada hipotesa atau dugaan-dugaan yang didasarkan pada qarinah atau apa namanya, tanda-tanda. Tapi dia tidak pasti. Nah, sementara iman pasti. Nah, apa yang merupakan keimanan? Karena iman itu pasti, aksiomatik. Apa? Bahwa kita adalah keturunan Adam dan Adam diciptakan langsung oleh Allah, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Dia manusia pertama turun ke bumi, menikah dengan Hawa, darinya lah kemudian lahir seluruh umat manusia. Itu iman. Mau terbukti dengan secara sains atau tidak soal. Yang jelas itu adalah keyakinan yang harus diyakini oleh setiap orang yang beriman. Kalau dia tidak meyakini itu, dia bisa kafir. Nah, oke. Balik lagi, Nabi Adam diyakini tinggal di Mekah itu karena berdasarkan firman Allah di surah Ali Imran tadi bahwa itulah rumah pertama yang dibangun untuk manusia. Dalam hadis, Ka'bah itu diturunkan langsung dari sorga, malaikat bawa dari sorga sana, taruh di situ. Jadi Ka'bah itu sudah ada di situ di zaman Nabi Adam itu. Dalam riwayat pula Adam yang membangunnya, kemudian 40 tahun kemudian, itu ada dalam Sahih Bukhari. 40 tahun kemudian atau 40 hari kemudian Adam ke Al-Aqsa membangun Masjid Al-Aqsa. Jadi dua-dua bangunan ini, Masjid Al-Haram, Ka'bah dengan Al-Aqsa, itu dibangun oleh Nabi Adam. Berdasarkan hadis itu. Al-Aqsa itu bukan nama masjidnya, tapi sifat dari masjidnya. Al-Aqsa itu artinya yang jauh. Jadi masjid itu hanya ada dua. Masjid dekat yaitu Al-Haram ini sama Al-Aqsa yang jauh itu. Terus apa nama masjid itu? Wallahu alam, apa nama masjid itu? Mungkin Baitul Maqdis mungkin. Gelar bagi masjid itu. Yang jelas Al-Aqsa itu sifat dari masjid itu. Jadi dia bukan dibangun oleh Nabi Sulaiman. Dia udah ada. Cuman di situ kerajaan Nabi Sulaiman membangunnya kembali sebagaimana Ka'bah ini. Dia bukan diawali dibangun oleh Nabi Ibrahim. Pondasinya telah ada. Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali Ka'bah di atas pondasi yang telah ada dulu. Terus kenapa dia jadi sepi? Karena ada banjir Nabi Nuh. Jadi ketika ada banjir Nabi Nuh, peradaban hilang semua. Maka Mekah, Madinah yang tadinya hijau seperti Indonesia ini menjadi gersang. Mungkin karena perubahan setelah banjir Nabi Nuh itu. Jadi banjir Nuh itu mengubah alam yang tadinya hijau menjadi gersang. Makanya dalam hadis-hadis akhir zaman disebutkan bahwa nanti Mekah dan Madinah itu akan kembali menghijau seperti sebelumnya. Sebelumnya kapan? Ketika Nabi Adam di situ. Ketika Nabi Adam dan Hawa tinggal di situ, dia hijau, nanti dia akan kembali lagi menghijau.
Bahkan nanti dalam hadis akhir zaman Madinah itu akan jadi hutan. Tak ada lagi orang yang hidup di situ. Jadi hutan dia. Nah, itu adalah nubuwat atau sesuatu yang pasti akan terjadi di akhir zaman nanti. Nah, jadi di sini di Mekah inilah awal kehidupan umat manusia. Ka'bah ada di situ, ya. Lalu kemudian ketika terjadi banjir Nabi Nuh ini, orang-orang pada tidak ada lagi yang hidup. Lalu kemudian di manakah bahtera Nabi Nuh itu berlabuh? Wallahu a'lam. Teori-teori mengatakan di Gunung Jud namanya. Ya itu teori, bisa saja benar, bisa salah, tidak terlalu penting. Yang penting Nuh membawa peradaban kedua manusia. Lalu dimulai kembalilah kehidupan setelah surutnya banjir itu. Pasti ada hikmah dari Allah untuk itu semua. Gak mungkin perbuatan Allah gak mungkin sia-sia. Cuman kita saja yang belum tahu hikmahnya apa. Nah, jadi gersang, tidak ada lagi yang tinggal di tempat itu, di Mekah itu, di Bakkah, Mubarakan tadi. Tidak ada yang tinggal di situ. Barulah nanti berapa ribu tahun kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah di bekas, masih ada bekas pondasinya itu. Karena pas ketika terjadi banjir itu dia diangkat oleh malaikat kembali ke surga, bangunan itu. Nah itu nanti dibangun di situ, makanya disebutkan al-qawaid wa idh yarfa'ul Ibrahim al-qawaida minal bait, pondasi al-bait itu. Nah di situ kan tidak ada orang, tapi Ibrahim sudah diperintahkan untuk ada di situ, membangun itu. Bagaimana awal perintahnya? Tidak langsung disuruh dibangun. Allah perintahkan dulu bawa anaknya yang hasil pernikahannya dengan Hajar, yang mana gara-gara ini itu diceritakan dalam hadis panjang dalam Sahih Bukhari. Memang betul ketika panjanglah kisahnya itu, kisah Nabi Ibrahim itu panjang. Intinya Sarah cemburu karena Hajar bisa punya anak, dia tidak bisa punya anak. Biarpun Hajar ini adalah seorang budak. Makanya kadang-kadang orang-orang Israel tuh mengolok-olok bangsa Arab. Kalian tuh keturunan budak, maksudnya Hajar. Sementara kami ini keturunan istri, yaitu Sarah. Karena memang budak sama istri apa bedanya? Tidak ada bedanya dalam Islam. Sama-sama sah. Terlepas Hajar itu dinikahi atau tidak dinikahi oleh Ibrahim. Kalau dia budak yang dihadiahkan kepada Ibrahim, maka dia sah. Karena status antara anak budak dengan anak istri sah sama dalam warisan maupun dalam hal apapun. Jadi Hajar melahirkan Ismail, lalu disuruh bawa ke situ dan diperintahkan untuk berada di tempat itu berdua saja. Makanya sampai ketika kalau kita baca kisah Ibrahim itu sedih kita. Bagaimana? Nah, Ibrahim sebagai seorang nabi dan rasul, tugasnya hanya nurut apa perintah Allah, bahkan tanpa bertanya. Ibrahim, kamu kesini. Ya udah, coba dia berpikirkan ini, bagaimana nih ya Allah? Aku tinggalkan anak keturunanku di tempat fi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram ini dalam surah Ibrahim. Nggak ada ghairi dzi zar', tidak ada tanaman, tidak ada apa. Bagaimana mereka mau hidup? Tapi kan ini kalau Allah yang memerintahkan, Allah yang menjamin. Makanya itulah ketika ditempatkan di situ, lalu Ibrahim tiba-tiba pergi dan Hajar sebagai seorang istri ngikut aja di mana suaminya membawa. Itulah yang namanya perempuan, dia akan percaya saja sama sama suaminya sebagai istilahnya dia imamnya. Maka dari itu para laki-laki berlakulah sebagai imam. Karena wanita-wanita itu adalah amanah dari Allah Ta'ala. Istri-istri itu adalah amanah dari Allah Ta'ala yang harus kita jaga sebaik-baiknya sebagai amanah dari Allah Ta'ala. Dia yang percayai kita, dia yang mempercayakan hidupnya kepada kita. Maka hendaklah memperlakukan mereka sebaik-baiknya sebagai amanah dari Allah Ta'ala. Nah, tapi ketika ditinggalkan, barulah Hajar bertanya, kenapa kamu pergi? Kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Tapi Ibrahim tidak mau menjawab. Karena dia gundah juga. Bagaimana cara menjelaskannya? Sampai akhirnya Hajar pun berkata, Allahu amaraka bihadza?
Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk ini, meninggalkan kami di sini? Dalam riwayat Ibrahim mengangguk, dalam riwayat mengatakan bala. Kemudian Hajar pun mengatakan izan la yudhi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Pasti Allah yang jaga. Karena Dia yang nyuruh kita di sini, Dia juga yang akan menjaga kita. Iman. Itulah karena iman. Bagaimana ditinggalkan di tempat tidak ada orang, padang pasir, tidak ada mata air, tidak ada tanaman. Bagaimana nih mau hidupnya ini? Nah, kalau kita pakai logika tidak mungkin. Tapi karena ini yang main adalah iman, Allah yang memerintahkan, jalankan. Karena pasti kalau sudah Allah yang memerintahkan, Allah yang jaga, Allah yang jamin. Makanya kita tuh dalam apapun perintah Allah yang ada di kita, dalam Al-Quran dan Sunnah sudah ada. Lakukan saja, karena kalau sudah Allah yang memerintahkan, Allah yang akan menjaminnya. Bahwa nanti akan ada ujian-ujian. Ya, ujian itu adalah bagian dari perintah Allah itu sendiri. Jalan menuju surganya Allah. Jadi tidak akan sia-sia. Gitu. Karena orang kan merasa rugi. Ngapain saya menjalankan ini? Apa keuntungan buat saya? Ya kalau orang berpikirnya keuntungan itu cuma keuntungan duniawi, memang tidak akan ada untungnya menjalankan perintah Allah itu. Bermaksiat mungkin Anda akan lebih kaya. Makan uang haram lebih cepat. Ya, itulah ujiannya di dunia ini. Tapi orang-orang yang beriman merasakan hal lain yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman itu. Orang-orang yang tidak beriman dia materi, yang penting duit mana. Orang-orang beriman kan tidak begitu patokannya. Bagaimana ketenangan hati ketika dia bisa menjalankan ini dan dia yakin bahwa Allah ridha padanya. Itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang sekuler, orang yang tidak beriman. Jadi balik lagi, Hajar yakin Allah akan menjaganya. Maka ketika Ibrahim pergi, Ibrahim kan berada di balik batu lalu menangis berdoa kepada Allah sebagaimana yang tertuang dalam surah Ibrahim itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Allah, jadikan mereka mendirikan salat dan jadikanlah ada orang-orang yang akan menengok mereka ke situ. Dari ayat itu berarti gini, kalau orang rajin ibadah, maka ada orang yang akan tertarik padanya. Allah yang akan mutus. Jadi rajin sholat, rajin ibadah, maka nanti akan ada orang-orang yang akan tahwi ilaihim, apa ya? Ya cenderung kepadanya, datang kepadanya, seperti yang nanti akan terjadi pada Hajar ini nanti. Nah, tetapi ketika pun yakin bahwa Allah pasti menolong, ketika air habis, Ismail menangis. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Menyalahkan Allah. Ini nih Allah nih, gara-gara engkau memerintahkan kami begini, anakku hampir mati nih. Itu kalau orang-orang kita yang lemah iman, pastilah dia pikirnya begitu ya. Bagaimana sih Allah ini memerintahkan, gak masuk akal? Ya, kalau masuk akal bukan perintah Allah namanya. Akal kita yang terlalu sempit untuk memahami perintah Allah. Maka di saat itulah ketika bertemu perintah Allah dengan akal, lakukan saja itu perintah Allah. Karena akal kita tidak akan mampu. Itu iman namanya. Itulah iman. Memang seberapa pintar sih kita sampai bisa memprotes perintah Allah? Kayak iblis. Kenapa ini Allah sujud sama dia? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia, Adam tuh. Kok bisa aku sujud sama dia? Kamu ciptakan dia dari api. Kamu ciptakan khalaqtani min nar, kamu ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Maka aku lebih baik. Memangnya siapa yang pernah bilang sama kamu bahwa api lebih baik daripada tanah? Enggak, dia ngarang sendiri aja. Suka-suka dia aja. Yang penting dia nggak mau sujud. Jadi mungkin logika dia. Kenapa saya harus dia orang baru? Saya harus sujud. Lagi pula dia diciptakan dari logikanya dia ya, logikanya iblis. Tanah, aku api. Api lebih baik dari tanah. Logika dia mungkin begitu. Tapi kan perintah Allah dari sisi mana kamu bisa bilang api lebih baik daripada tanah? Memangnya kalau nggak ada tanah, api bisa hidup? Tapi tanah bisa hidup tanpa api. Nah, intinya kalau udah main logika-logikaan tidak akan selesai. Maka perintah Allah pasti itulah yang benar, patokan kebenaran. Makanya ketika ada orang mengatakan kalau sudah bertemu dengan perintah Allah tinggalkan akal, gini maksudnya, itu pernyataan bisa benar bisa salah. Kalau dia maksud adalah dahulukan nas wahyu daripada akal sempit kita, itu benar.
Tapi kalau dia maksud adalah tidak boleh sama sekali menggunakan akal, itu salah. Jadi tergantung maksudnya apa. Tapi kalimatnya sendiri netral. Jadi maksudnya ketika sedang bertemu wahyu dengan akal, tinggalkan akal, sebenarnya tidak ada tinggalkan akal. Maksudnya dahulukan wahyu. Karena ketika akal kita merasa ini kayaknya nggak masuk akal di perintah Allah, itu akal sempit kita yang kadang-kadang terbalur dengan hawa nafsu. Misalnya orang mengatakan, apalagi kalau perempuan, kenapa sih laki-laki boleh nikah sampai 4? Misalnya, kenapa nggak 1 aja? Sama-samalah kita, sama-sama 1. Mau protes dia, itu kan nafsu dia. Nanti secara logika akan terbantahkan. Macam-macam lah, intinya macam-macam. Banyak hal yang tidak sampai pada logika sempit manusia. Jadi bukan tidak sesuai dengan akal. Tidak mungkin agama tidak sesuai dengan akal. Kebetulan akal Anda belum sampai ke situ, itu saja intinya. Nah, jadi ketika Hajar bersabar di situ dan dia yakin bahwa Allah akan menolong, tapi ketika terjadi kesempitan, Ismail sudah menangis. Dia apa? Bukan dia menangis, bukan dia nyalahin Allah, bukan pula dia berpangku tangan. Dia ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Dia lari-lari yang sa'i itu. Itu menunjukkan apa coba? Memangnya siapa yang nyuruh Hajar lari? Allah? Bukan. Memang inisiatif dia saja. Inisiatif dia untuk mencari air. Siapa tahu ada. Gimana caranya? Nah, itu ada bukit gundukan. Safa itu. Bapak yang pernah umrah lihat. Safa masih ada gundukan batunya, ya kan? Siapa yang terakhir umrah? Masih ada nggak batu itu? Tapi di bawah. Yang terakhir umrah tahun ini, mudah-mudahan kita pergi lagi. Masih ada batunya di situ. Kalau Marwah udah nggak ada. Udah ketiban bangunan semua. Tadinya di Masjidil Haram itu tadinya lembah. Ka'bah itu lembah begini, di atas gunung begini. Jadi yang bapak yang nginap di hotel Darut Tauhid mana itu tuh gunung tadinya itu. Jadi naik ke Safa di situ, agak tinggi. Ada nggak air? Nggak ada. Pergi lagi, coba yang bukit yang sana itu, Marwah itu. Bukan bukit, gundukan aja. Gundukan di padang pasir itu. Ada nggak? Nggak ada. Lari lagi. Dalam kebingungan pun ikhtiar tidak boleh berhenti. Makanya gerakkan badan. Itu pelajarannya apa dari sa'inya Siti Hajar ini? Kita tuh kalau ada kebingungan atau apa, pokoknya badan harus gerak. Makin bingung kita makin mengurung diri dalam kamar, setan yang masuk. Itu kamu gini-gini, akhirnya bunuh diri. Atau kalau enggak bunuh orang. Laki-laki kalau udah pusing, kalau enggak bunuh diri bunuh orang. Lakukan kejahatan. Karena setan yang masuk. Makanya ikhtiar tuh. Enggak ada duit, enggak ada apa misalnya. Udah keluar rumah aja, cari rezeki Allah. Selalu zikir, lalu ya jalan-jalan kemana? Ke masjid lah. Jangan malah jalan ke tempat maksiat. Setannya banyak. Ke masjid misalnya atau ke pasar. Ya kunjungan ke rumah teman. Nanti akan ada aja jalan-jalan rezeki itu. Intinya gerak aja dulu. Itu pelajaran dari Hajar. Pokoknya air di sini nggak ada di sana. Kenapa sampai 7 kali? Pokoknya harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Nanti dari Allah akan kasih jalan dari ikhtiar itu. Nah, barulah kemudian turun Jibril mengepakkan sayapnya, keluarlah sumur itu, air itu mancur dari yang disebutkan sumur Zam-Zam itu. Jadi sumur Zam-Zam itu adalah kepakan sayap Jibril, tusukan sayap Jibril dalam Sahih Bukhari. Bukan hentakan kaki Ismail ya. Itu entah dari mana dapatnya. Ya Ismail menangis yang hentak-hentak kaki itu. Iya anak kecil, tapi sumur itu digali oleh Jibril. Ya, sumur Zam-Zam itu digali oleh Jibril. Itu ada dalam hadis Sahih Bukhari. Muncullah dia, lalu ditampung oleh Siti Hajar. Makanya sampai Rasulullah mengatakan rahimallahu Hajar. Semoga Allah merahmati Hajar. Kalau dia tidak tampung itu sumur, maka air itu akan mengalir sampai kemana-mana. Jadi nggak jadi sumur gitu loh. Kalau nggak jadi sumur gimana kita mau minumnya? Maka dia tampung, dia gali di situnya sampai akhirnya berhenti sebentar, berhenti, nanti lama-lama muncul lagi, sampai melebar sampai rasanya sekarang ini. Dan dalam. Itulah sejarahnya sumur Zam-Zam. Jadi digali oleh Jibril sebagai rahmat dari Allah Ta'ala. Karena Hajar ini, karena kan dia Allah pasti menjamin. Cuma bukan berarti kamu yakin Allah menjamin, kamu udah tidur aja situ, nanti datang sendiri Jibril. Enggak, kamu tetap harus ikhtiar. Itu loh kira-kira apa pesan dari kisah Siti Hajar ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita adalah bahwa laksanakan apapun perintah Allah,
Tapi dan Allah pasti akan menjaminnya. Tapi bukan berarti kita boleh berpangku tangan. Tetap harus ikhtiar untuk mencari rizkinya Allah. Kira-kira begitu. Itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya, mungkin ini sampai di sini dulu apa yang bisa kita sampaikan. Tadi tuh saya sebenarnya belum sampai apa yang mau saya sampaikan di sini tentang. Tapi ini memang pengantarnya. Karena segalanya dimulai di Mekah. Maka mau tidak mau kita harus mempelajari bagaimana daerah ini bisa ada orang. Sampailah nanti ada namanya bangsa Jurhum, dimulai dari Nabi Ibrahim ini. Ya. Tapi apapun kisah-kisah para nabi ini, semoga kita bisa mengambil ibrah dan hikmah di dalamnya untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.